Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 5 saya yang berjudul Video Processing Analysis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Adi Pramana Effendi dengan NRP 6026242012 dari Magister S2 Sistem Informasi Reguler. Mata kuliah yang menjadi tugas ini yaitu topik dalam pengolahan data multimedia kelas A. Kelas ini diampu oleh Bu Rara serta Pak Aris. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang video classification dengan convolution neural network 3 dimensi. Tutorial ini mendemonstrasikan bagaimana melatih sebuah 3D CNN untuk video classification menggunakan dataset UCF101. Dataset yang digunakan tidak semuanya, namun hanya sebagian saja, seperti contohnya berikut. Sebuah 3D CNN menggunakan 3-dimensional filter untuk melakukan convolution. Kernel dapat bergeser slide ke dalam 3 arah, sedangkan pada 2 dimensi hanya dapat bergeser dalam 2 dimensi. Model yang digunakan berbasis pada karya yang dipublikasikan di paper A Closer Look at Spatio-Temporal Convolution for Action Recognition yang ditulis oleh Tran dan lain-lain. Dalam tutorial ini akan dijelaskan tentang membangun input pipeline, membangun model 3D convolution neural network dengan residual connection, lalu melatih model, melakukan evaluasi, dan lain-lain. Dataset UCF101 yang digunakan di sini adalah sebuah action recognition dataset yang berisi lebih dari 13.000, namun yang kita gunakan mungkin hanya sekitar 500 saja. Masing-masing diberi label ke dalam satu kelas aksi manusia seperti pemain gitar dan lain-lain. Video-video ini umumnya bersumber dari YouTube dan menggambarkan aktivitas di dunia nyata. Tutorial video classification lainnya bisa dilihat di contoh berikut untuk dari template-nya ya, ini bukan dari saya. Untuk setup-nya kita bisa menginstal yang dibutuhkan misalnya OpenCV, TensorFlow, dan lain-lain. Untuk selanjutnya kita lakukan instalasi remote shift, OpenCV, TensorFlow keras yang bisa kita lihat sudah dilakukan instalasi. Lalu kita melakukan import untuk modul-modul yang akan kita gunakan. Saya menjalankan ini di dalam lokal, sehingga jika kita lihat TensorFlow sudah berjalan menggunakan GPU. Lalu selanjutnya untuk memuat dan memproses data video, kita lihat dalam sel di bawah ini untuk mendefinisikan fungsi untuk mengunduh potongan data dari dataset UCF101 dan memuatnya ke dalam TensorFlow.data.dataset. Anda dapat mempelajari lebih lanjut pada hyperlink yang saya gerakkan mouse-nya ini. Kelas frame generator di akhir blok adalah utilitas terpenting di sini. Kelas ini menciptakan objek iterable yang dapat memasukkan data ke dalam alur data TensorFlow secara spesifik. Kelas ini berisi generator Python untuk memuat bingkai video beserta labelnya. Fungsi generator call menghasilkan bingkai yang dihasilkan dari frame from video file dan vektor label yang diencoding dengan one hot terkait dengan kumpulan gambar terkait. Lalu kita definisikan untuk list masing-masing kelas ada berikut. Terus kita ambil fungsi kelasnya, ambil file masing-masing kelas. Terus kita fungsi untuk mendownload file zip-nya, untuk membagi kelasnya, file dalam kelasnya. Terus kita untuk download dataset UFC 101 seperti berikut. Lalu kita melakukan pemformatan. Lalu untuk kita samakan ya frame-frame video seperti berikut. Lalu frame generator yang telah kita jelaskan tadi dengan label asosiasinya. Terus kita download dari Google Storage sebagai berikut. Lalu kita split dengan train 30, validation 10, test 10.
kita bisa lihat bahwa UCF-nya seperti pada ini. Sebentar sudah terbagi menjadi tes train validation. Lalu kita lanjut untuk jumlah batch, size, terus dan lain-lain. Bisa kita lihat untuk virtual VRAM yang digunakan yaitu 5582 MB memori untuk VRAM. Lalu ini proses untuk membuat model. Untuk membuat model kita jelaskan terlebih dahulu yaitu 3D Convolutional Neural Network tersebut didasarkan pada paper tadi A Closer Look oleh Dr. Tran. Paper ini mengkomparasi beberapa versi dari 3D ResNet. Paper ini membandingkan beberapa versi ResNet, misalnya yang beroperasi pada satu image dengan dimensi height dan width. Seperti pada standar ResNet, model ini beroperasi pada video volume yang kalau bedanya 3D dengan 2D tadi ada waktu ya. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Rasma di kelas, pendekatan paling jelas untuk masalah ini adalah mengganti 2D convolution dengan 3D convolution. Tutorial ini menggunakan 2+1 di dimension convolution dengan residual connection. 2+1 di connection memungkinkan pemisahan antara dimensi spasial dan temporal, sehingga proses dibagi menjadi dua langkah berbeda. Salah satu pendekatan ini adalah dengan memfaktorkan convolution ke dalam dimensi spasial dan temporal, sehingga jumlah parameter yang dibutuhkan menjadi lebih sedikit. Untuk setiap output, sebuah 3D convolution menggabungkan semua vektor dari sebuah 3D patch pada volume untuk menghasilkan satu vektor. Operasi ini menerima input. Ini misalkan kita bisa lihat 3D convolution seperti berikut. Lalu ada operasi yang menerima input time times height times width times channel menghasilkan output channel seperti berikut. Dengan channel size 3x3x3 membutuhkan wave matrix dengan 27 times channel times 2 entry. Seperti berikut. Keunggulan utama pendekatan ini adalah bahwa jumlah parameter, pengurangan pada jumlah parameter. Pada 2+1D convolution, spatial convolution menerima data dengan bentuk 1 width height, sedangkan temporal convolution menerima data dalam bentuk time 1 1. Sebagai contoh, bentuk sebuah 2+1D convolution dengan channel size 3x3x3 membutuhkan wave matrix 9 kali channels times 2 seperti berikut. Lalu selanjutnya kita definisikan untuk height yaitu 224, width 224. Kita definisikan convolution 2+1D sebagai berikut. Lalu model ResNet dibangun dari urutan residual block. Satu residual block memiliki dua branch dengan main branch perhitungan utama. Lalu residual block branch membebas perhitungan utama sebagai berikut. Kita definisikan di sini residual min. Lalu untuk menambahkan cabang residual ukurannya harus sama seperti ini, class project. Lalu kita tambahkan lagi ada residual block untuk memperkenalkan koneksi untuk melewati semua lapisan model sebagai berikut. Lalu pengubahan ukuran video diperlukan untuk melakukan downsampling secara khusus. Yang kita lakukan di sini, kita menggunakan API fungsional keras untuk membangun jaringan residual seperti berikut. Nanti kita dapati hasilnya seperti ini untuk arsitektur yang akan digunakan. Lalu kita melakukan train untuk model, kita gunakan optimizer-nya Adam serta losses-nya ada berikut. Kita train sebanyak 50 epoch. Kita lihat untuk akurasinya di bawah. Akurasinya di bawah seperti berikut. Dapat kita lihat bahwa akurasi yang di bawah ini meningkat seiring bertambahnya jumlah epoch, serta loss-nya menurun seiring dengan bertambahnya jumlah epoch, yang menunjukkan bahwa model tidak mengalami underfit maupun overfit. Lalu kita melakukan evaluasi terhadap model
seperti berikut didapatkan akurasinya yaitu kurang lebih 0,65 dengan loss 0,95. Untuk memvisualisasikan kita gunakan berikut. Kita define untuk predicted label, lalu kita define untuk confusion matrix-nya. Jadi untuk confusion matrix bisa kita lihat tabel ini. Untuk training, semakin besar angkanya berarti semakin besar tingkat ketepatan prediksinya, seperti berikut. Lalu untuk confusion matrix untuk dataset test, ini jauh lebih rendah ya. Bisa kita lihat seperti berikut. Lalu kita ingin mengkalkulasikan classification matrix seperti contoh ini, maka kita nanti bisa menghitung precision, recall, dan lain-lain untuk masing-masing kelas. Kita lihat misalkan untuk precision didapatkan archery sekitar 0,57, apply lipstick dengan nilai sempurna 1 dan lain-lain. Recall-nya didapatkan dengan nilai sebagai berikut. Demikian penjelasan dari saya untuk video classification dengan 3D convolution. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih banyak.